milikilah sedikit kekhawatiran ketika kita mengasuh tanpa ilmu sama sekali. Manusia yang terbaik adalah mereka yang bisa memberikan manfaat ke orang lain. Just write and write, tulis aja. Nggak menarik dulu, nanti lama-lama akan menarik. Pendek dulu, lama-lama akan panjang. Nggak ada ilmunya dulu, nanti lama-lama bisa kamu masukin ilmu di dalam situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, kembali lagi saya Yulia Rahman menyapa Ayah Bunda di program kesayangan kita, program inspiratif, program edukatif, dan tentunya banyak hikmah, di mana lagi kalau bukan di Grow as a Parent with Eli Risman. Hari ini very special. Kenapa? Karena kita masih bersama, dan tepatnya sosok ini masih membersamai kita, tapi yang luar biasanya lagi, beliau akan berbagi kepada kita tentang dua buku ini. Masya Allah, tabarakallah. Siapa lagi kalau bukan Yuhina Maisurah, atau kita biasa memanggil Bu Sarah. Assalamualaikum Bu Sarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh Kak, masih membersamai kita semua di sini. Terima kasih juga udah diajak-ajak ngobrol. Masya Allah. Jadi Kakak, hari ini Ibu memberikan kesempatan nih, ya, Ibu memberikan kesempatan kita semua untuk belajar bersama Kakak, karena ini sangat menarik sekali tentang aksara ini, ya. Aksara ini baru kan, buku baru. Baru mau cetak. Baru mau cetak, 10.000. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Dan antrinya Masya Allah ini PO, ya. Dan udah nggak bisa pesan lagi, entah kenapa, tapi kita akan tanya-tanya sama Kak Sarah di sini. Sebelum kita tanya-tanya dulu nih, untuk kenapa nggak bisa di PO-in lagi. Ini buku tentang apa? Tunggu, ini aksara ini judulnya tuh sangat, aduh, gimana gitu. Jadi itu adalah yang kumpulan artikel. Diawali dari mama itu suka banget nyuruh kita nulis. Allahu Akbar. Just write and write. Nulis aja. Nggak menarik dulu, nanti lama-lama akan menarik. Pendek dulu, lama-lama akan panjang. Nggak ada ilmunya dulu, nanti lama-lama bisa kamu masukin ilmu di dalam situ. Jadi nulis, dan sebetulnya artikelnya itu lebih banyak dari itu yang sudah dibukukan oleh Rumah Keluarga Risman di buku Parenting Plus Plus 1 dan Parenting Plus Plus 2. Jadi sudah ada buku itu sebelumnya. Nah, tapi karena tulisannya banyak dan terus-menerus dan bertabur-tabur di mana-mana, jadinya salah satu member grup WhatsApp Parenting Sarah menawarkan diri. Gimana kalau saya mengumpulkan artikel-artikel Bu Sarah yang berserakan ini? Jadi itu inisiatif dia. Ya? Itu inisiatif dia, bukan Sarah yang nyuruh, bukan Sarah yang pengen bikin buku aksara. Terus jadi dia kumpulkanlah yang bertabur-tabur di blog orang, di media sosial orang, dan dia bagi antara artikel-artikel pendek dan panjang. Yang ini adalah kumpulan artikel pendeknya saja dulu. Jadi itu adalah lalu setelah dia kumpulin, Bu, ini mau dijadiin apa? Aduh, dijadiin apa ya, gitu. Buku ya Bu, buku. Tapi saya nggak punya ilustrator, saya nggak punya editor, saya nggak punya apa-apa. Ya udah saya yang cariin. Terus dia ngobrol di kantin grup yang tadi, grup WhatsApp itu. Nah, kan punya kantinnya. Terus, aku tuh habis ngumpulin artikel-artikel Bu Sarah itu yang bertabur-tabur di dunia maya. Mau dibikin buku nih. Siapa yang mau bantuin? Bu Sarah perlu ilustrator. Muncullah orang-orang yang terus Sarah bilang, tapi Sarah mau ngetes keikhlasannya 0 rupiah ya. Mereka bekerja 0 rupiah. Pada berdatangan. Mereka datang, terus ada yang nggak bisa mengilustrasi, terus mereka muncul, Bu, saya bisa membantu apa ya Bu? Aduh, saya berikutnya perlu penerbit, saya cariin Bu. Terus nanti habis penerbit datang, maksudnya udah ditemukan, perlu apa lagi Bu? Percetakan, saya cariin Bu, gitu. Terus nanti ada yang muncul lagi yang saya bersedia menjadi marketing promotionnya. Jadi semuanya adalah hasil kerjasama
orang-orang yang belajar bareng dan mau membantu dengan keikhlasan berdasarkan rasa baik hatinya aja. Jadi tanpa bayaran sama sekali. Nah, kenapa Aksara? Jadi karena Sarah nggak mau mikir, Sarah nggak mau repot gitu ya. Jadi mereka yang menyodor-nyodorkan, Bu, gimana kalau judulnya A? Gimana kalau judulnya B? Gimana kalau judulnya nggak sampai lah mereka gimana kalau Aksara, Bu? Pas Aksara, Sarah pikir, ada Sarah-saranya. Itu sih yang pentingnya, ada Sarah-saranya. Enggak, tapi Aksara adalah huruf kan ya. Dan buku ini hanya rangkaian huruf. Kata-kata yang Sarah harap baik dan bermanfaat. Jadilah kita si Aksara itu. Sarah pikir pas banget. Tentang rangkaian huruf itu dan juga again ada Sarah-saranya. Masya Allah. Tapi kenapa di sini? Karena kan ini kan yang support sistemnya kakak ya, betul, kan betul. Di dalam yang grup itu yang bikin. Nah, kenapa di sini namanya Yohina Maisuro, nggak Busar atau Sarah Risma? Sarah adalah panggilan kecil saja. Jadi kalau nama aslinya kita mau taruh sebagai karya adalah nama aslinya Sarah hanya karena dulu Mama mau namain Sarah Jovian Sarah. Aslinya begitu. Siapa? Jadi Jovian Sarah. Jovian. Iya. Akhirnya kakek nggak setuju. Bule banget, padahal muka nggak bule. Terus akhirnya digantilah sama kayak Yohina Maisuro, tapi mereka tetap manggilnya Sarah karena ada surah-surahnya maksa-maksa sedikit. Ya udah akhirnya yang ditaruh memang Yohina Maisuranya karena nama asli aja, sekarang jangan nama panggilan. Masya Allah, luar biasa deh kakak. Dan ini ada 100 artikel, ada 100 85 artikel, tapi 180 lebih halaman. 85 halaman. Dan ini dari setiap artikel ini kan ada judul-judulnya nih. Betul. Ini punya cerita masing-masing punya sendiri itu. Tentang perkawinan Sarah, tentang bagaimana menjadi istri atau pasangan, and then kelak lama-lama gimana Sarah punya anak, gimana dulu Mama mengasuh, gimana. It's just serpihan, I would say serpihan kisah hidup, pengalaman hidup yang Sarah harap Sarah balut dengan pelajaran yang bisa juga Sarah harap pembacanya bisa mendapatkan manfaat dari pengalaman-pengalaman hidup Sarah juga sih sebetulnya. Jadi arti ini kan cerita pribadi semua. Iya, betul, cerita pribadi semua. Ini sih seru banget sih ya. Nih ya, Ayah Bunda. Dari yang pertama itu ada halaman 4 ya. Cinta itu dirasa. Sekali-sekali dong ya kan, seorang Bu Sarah membahas tentang cinta itu dirasa. Karena setelah itu ada lagi tentang izinkan menangis. Ini tuh kan perempuan banget. Actually, artikelnya tentang izinkan anak laki-lakimu menangis. Oh, Masya Allah. Iya, ini jadi halaman 45. Oke. Jadi sering banget orang tua itu tidak mengizinkan anak laki-laki mereka menangis. Jangan nangis, cowok kok nangis. Jadi pemberani. Hapus air matanya. Oke. Ngerti nggak? Yang nangis itu perempuan. Cengeng. Gitu kan? Jadi Sarah, karena Sarah punya anak laki-laki semua, Sarah mau mastiin bahwa orang tua di luar sana harus mengizinkan anak laki-laki menangis. Kenapa? Karena Allah memberikan mereka air mata. Dan kalau Allah sampai memberikan mereka air mata, berarti Allah juga mengizinkan mereka untuk menangis. Dan anak-anak ini adalah milik Allah. Kita nggak punya hak suara untuk melarang sesuatu yang actually Allah izinkan mereka atasnya gitu. Jadi menurut Sarah, andaikan mereka diberikan peluang atau kesempatan untuk merasakan semua emosi yang mereka rasakan, mereka akan bisa berempati later on sebagai suami, sebagai ayah gitu ya. Jadi izinkan anak laki-lakimu sebetulnya di dalam kurungnya menangis. Boleh sambil belajar ya kita ya, gimana cara mempraktekannya. Misalkan ya, nih anak nangis ya kan, karena kan kakak langsung nih, anak 3 laki-laki semua. Ketika dia nangis, dia berantem segala macam. Nah bagaimana kita nggak bilang jangan nangis kan? Betul. Nah itu bagaimana cara penyampaiannya kepada mereka? Kita nggak menyampaikan apa-apa, sampai rasa sedihnya hilang.
Jadi ketika anak-anak kita nangis, anak laki-laki itu menangis, biarin aja. Ya, bebas merdeka nangis sampai hilang rasa sedihnya, kecewanya. Kan mereka pasti nangis rasa sakitnya di badannya gitu. Orang kan karena nangis ada alasan-alasan gitu kan ya. Jadi biarin aja. Nanti kalau kita mau menjelaskan, kalau kamu mau begitu terus kamu nggak dapat, terus kamu nangis, tetap nggak dapat. Iya dong. Kalau memang sakit boleh nangis. Kalau sedih, kecewa, orang kita juga nangis kan sampai gede gitu. Jadi Sarah biarin aja. Sarah biarin mereka menangis sampai mereka puas menangis, and then baru kita ngobrol gimana cara lain untuk menangani masalah yang Anda sedang hadapi tanpa harus menangis. Lama-lama as they grow, mereka ngelihat ayah nggak nangis, paman X nggak nangis, kakek Pak Risman, kakek neneknya nggak nangis juga. Jadi ternyata ada loh cara lain untuk mengendalikan emosi atau mendapatkan cara lain untuk mendapatkan sesuatu. Biasanya kan anak tuh kecil nangis kalau nggak dapat sesuatu, and then menangis tidak membuat sesuatu itu jadi didapatkan. Kalau misalnya mereka mau pesawat atau Lamborghini ya kan, nangis lah gitu, nggak apa-apa, nangis aja gitu. Cuman justru dan lama-lama Sarah ajarin bahwa kalau kamu minta sesuatu, misalnya mainan, semakin kamu minta dengan menangis, semakin yang tadinya mama mau ngasih, karena kamu menangis, jadinya malah orang semakin males kan ngasihnya kalau pakai nangis. Andaikan diminta baik-baik, kans diberikannya lebih besar gitu. Jadi tapi biasanya Sarah biarin mereka menangis sepuas-puasnya, and then they'll see. Itu salah satu dari praktek untuk menerima perasaan itu ya Kak? Yes. Jadi kita terima boleh dulu. Ya, mereka boleh berperasaan gitu. Yang nggak boleh adalah mereka dengan perasaan itu mereka menyakiti dirinya sendiri, menyakiti orang lain, atau merusak barang. Pecahin piring atau banting pintu, nonjok dinding, itu yang nggak boleh. Jadi you can feel what you feel, tapi kita harus mengatur bagaimana kita menghadapi feeling yang kita sedang rasa itu. Masya Allah. Kak, ini dari semua susunan, ini berurutan memang. Dari kan ya tadi belum kita bahas tuh, cinta itu dirasa, ya kan? Terus kayak gitu menjadi matahari, ini puitis banget sih. Judulnya puitis banget sih, Masya Allah nih ya kan. Sekali tadi kan jangan patahkan, tidak perlu ada. Ini sih suka bikin puisi dari judul-judul ini. Demen banget ya kan. Nah ini berurutan ya Kak, emang berurutan apa memang random aja? Berurutan. Jadi diawali dari Sarah menikah, itu kan awalnya barakallah. Jadi misalnya contohnya di artikel Barakallah itu kita ngerasa kan kalau kita kawin ya, salam jadi pengantin, sedikit banget loh yang actually mendoakan kita Barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair. Padahal pengantin baru dengan semua ujian hidupnya sangat membutuhkan doa itu, yang mereka didoain supaya berkah, terus kebaikan-kebaikan yang untuk bergabung bersama gitu. Tapi dari 1000 undangan sih, berapa yang mendoakan? Jadi Sarah berharap misalnya orang membaca itu, mereka jadi terinspirasi. Di undangan walimah berikutnya, kasih waktu sebentar saja untuk mendoakan pengantin itu, barakallahu lak wa baraka alaika. Dan kita juga sampirkan hadisnya, supaya mereka kan nggak semuanya tahu. Betul. Jadi mereka bisa membantu mereka untuk menghafal. Dan Sarah rasa semuanya setuju, kita yang semua sudah pernah menjadi pengantin akan sangat terbantu. Bayangin kalau 10% aja ya dari undangan yang 1000 itu, 100 orang aja Masya Allah yang doain menurut Sarah, terus setengahnya lagi deh yang dikabulin, katakan setengah yang ngedoain nggak kabul. Itu luar biasa loh membantunya dengan ujian-ujian kan. Menikah itu ujian ya, maksudnya dalam artian ibadah yang panjang gitu, dan juga penuh ujian, mau nggak mau kita akui gitu. Dan kalau diiringi dengan doa-doa yang yang datang, itu akan menurut Sarah akan lebih bantu. Jadi hal-hal kecil gitu, just all stuff in life gitu.
Ini juga hanya satu lembar aja kan? Iya, Tulisannya jadi yang ini aja, yang cepet-cepet sekarang tuh dengan media sosial sekarang di generasi kita ya, orang itu udah nggak suka yang panjang-panjang. Dengan Instagram yang 1 menit, dengan TikTok, dengan YouTube Shorts, ya, apalagi generasi nanti. Plus lagi pula kalau ini adalah untuk ibu-ibu misalnya. Ibu-ibu juga nggak punya waktu baca panjang-panjang 5-10 halaman of articles untuk mempelajari sesuatu. Jadi Sarah mencoba membuatnya semakin pendek dan semakin pendek lagi supaya tetap dapat pelajarannya, tetap bisa dinikmatin dan mereka bisa berubah. Yang tadinya selamat ya, sekarang barakallah gitu. Jadi menurut Sarah just the small stuff in life yang Sarah pelajari dan Sarah mau share to others. Apalagi di sini ada beberapa artikel yang kakak lampirkan hadis, ayat, gitu, and quotes juga. Betul. Nah ini sendiri atas pertimbangan apa kak ketika kakak setelah menulis artikel ini, contoh seperti jangan patahkan, masya Allah, jangan patahkan, terus kakak masukin surat ya di sini ya, ada surat An-Nisa gitu ya, terus juga ada Unlinders itu. Enggak, itu jadi quotes yang menyesuaikan, yang berhubungan dengan artikel sebelumnya gitu. Jadi untuk menguatkan saja bahwa sebetulnya menurut Sarah sangat penting untuk menganyam antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Jadi ketika itu dikolaborasikan, dia akan menjadi two sides of the coin, of the same coin. Jadi memang nggak terpisahkan gitu. Jadi kalau semua pernikahan adalah, maksudnya pernikahan acara, pesta pernikahan adalah pesta dunia, tapi sebetulnya ada fondasi akhiratnya loh itu di situ. Jadi untuk Sarah mau memastikan bahwa semua yang Sarah kasih tahu berdalil. Dia ada dalilnya, ada fondasinya, and then itu dulu, baru kita bangun di atasnya sesuai dengan pengalaman kita masing-masing. Karena sebagian orang juga ya kak menganggap bahwa ilmu psikologi itu banyak banget mengambil dari luar. Betul, terutama parenting, ya kan? Parenting. Berkiblat ke barat katanya. Betul. Jadi mereka nggak mau, apalagi sekarang juga banyak juga yang kita temukan ustadz-ustadz kita yang setuju bahwa parenting itu harus Islami. Tapi contoh ya, misalnya ayat menyapih ada di surat Luqman dan surat Al-Baqarah. Tapi tidak ditemukan di dalam kitab manapun cara menyapih. Gimana kalau nangis terus 3 hari 3 malam? Gimana kalau dia nggak mau makan? Gimana kalau dia sama aja toilet training itu dasar basis fondasinya adalah taharah, membersihkan diri sendiri. Tapi gimana kalau anak udah 3 bulan tetap aja buang air di mana-mana? Cara-caranya tidak ada di kitab-kitab kita. Jadi harus memang mau tidak mau, nggak bisa cuman ya sabar saja. Sebetulnya ada caranya, cara yang memudahkan, cara yang membuatnya lebih cepat. Sabar itu bukan diam, menurut Sarah. Sabar adalah melakukan sesuatu secara istiqomah, mengambil semua konsekuensinya gitu. Tapi kalau cuma menerima aja, ya udahlah anak ini toilet trainingnya bertahun-tahun, it's not like that gitu. Jadi fondasinya kita ambil dari Quran Sunnah dan sisanya kata Rasulullah, urusan duniamu kamu yang lebih tahu. Jadi ini kita kasih fondasi dalilnya, and then kita bangun di atas ilmu dunia kita juga, asal kita anyam dengan kuat. Jadi toolsnya gitu ya kak. Betul. Jadi ternyata ada parenting yang berdasarkan dalil Quran Sunnah sebetulnya. Bisa jadi dari itu alurnya dari
menikah, habis itu gimana sebagai pasangan dulu. Iya dong kan, ketika cinta dirasa dan kosmetik terindah. Kosmetik terindah membahas tentang bagaimana sebetulnya it doesn't matter berapapun skincare, seberapapun mahalnya skincare perempuan, kalau dia nggak dicintai sama suaminya, it doesn't matter gitu. Jadi bahkan justru cintanya suaminya, kalau dia walaupun mereka tidak mampu membelikan skincare yang jutaan, tetap terpancar kebahagiaan dari si istri. So please love your wife, misalnya, ngerti nggak? Jangan sibuk beliin skincare or work so hard untuk membelikan dia skincare, but you don't love them and then you don't spend time with them gitu. Untuk apa gitu? Jadi just the small stuff in life menurut Sarah. Jadi kalau dibaca sama laki-laki juga kayaknya bisa. Masya Allah. Ini harus banget ya, wajib hukumnya ya untuk dimiliki buat dia ya. Enggak dong. Ya, Bunda, masa nggak mau dikasih sama Kak Sarah ini karena katanya untuk yang PO ini ya. Jadi adil itu adalah mendapatkan. Jadi jangan kamu nggak PO terus kamu dapet, itu nggak adil. Aku ntar Allah tanya gimana. Sarah cuma punya satu dia ini, baru itu nanti kalau udah tercetak, insya Allah 2-3 hari lagi muncul gitu, udah selesai cetaknya. Si 10.000 itu kita lebihin sedikit karena di buku sebelumnya nggak kita lebihin, jadinya susah dicari. Oke, tapi ini kan 10.000 terus udah gitu akan terima PO lagi dong berikutnya? Enggak, kita memang cuma satu kali aja. Jadi kayak ada beberapa merek ya, mereka cuma punya satu kali itu aja yang jadi orang jadi justru ngejar gitu daripada kita cetak lagi. Ini kan kejadian sama buku yang satu ini, ya kan? Jadi ini buku yang satu ini 100 pertanyaan seputar pengasuhan anak usia 0 sampai 6 tahun. Mandi, makan, main, tidur. Ini basic banget. Betul. Mau yang nikahnya masih muda, mau yang nikahnya jodohnya Allah dikasih di usia yang sudah di tengah-tengah, tetap dia akan melewati fase ini. Betul. Kita butuh buku ini. Tapi kenapa buku ini dibatasi? Kak, tolong dong. Belum dicetak lagi. Jadi itu adalah 06. Dan ternyata basic manusia itu ketika kita membahas kemandirian, which is makan, mandi, main, tidur, 06 itu harus kuat sekali fondasinya. Jadi kita lagi bikin ini 06 fisik, kita lagi membuat buku 06 psikis, sosialisasi, belajar, sibling rivalry. Gimana kalau dia punya adik terus dia iri, dia nyakitin adiknya gimana? Jadi nanti insya Allah setelah buku aksara ini selesai, kita sudah juga lagi ongoing bikin yang 106 jilid 2-nya. Insya Allah kita cetak sekalian si jilid 1. Kapannya? Iya, kita selesaikan dulu proses yang si aksara ini, insya Allah cepat sih pengirimannya, karena teman-teman juga udah pada PO, jadi kita bisa fokus ke pembuatan buku 100 yang kedua, dan sekarang sudah ngantri banyak banget. Jadi ketika teman-teman ini juga yang bikin, bukan Sarah. Nah, itu member juga. Iya, dia bilang, aduh pertanyaan ini sayang banget ya kalau cuma kita doang yang si member yang menikmati. Gimana kalau kita rangkum, Bu? Kita manjat, kita cari, kita bikin subtema gitu. Terus tapi Ibu yang bikin bukunya. Maksudnya dalam arti mereka yang ngumpulin pertanyaan. Masya Allah. Gitu. Jadi pas teman-teman di grup 7+ sama 10+ ngeliat 06 bikin begitu, mereka bikin juga. Jadi nanti insya Allah ke depannya ada buku 100 pertanyaan untuk 7-9 tentang prabaligh, terus buku tentang 10+, tentang nanti ada gadget, habis itu pacaran, ada pokoknya sesuai dengan tema lah. Kan nggak mungkin kalau 0-6 tentang pacaran kan nggak mungkin. Jadi semua sesuai dengan usianya. Tapi begitu juga PO juga dibatasin juga. Terus kita cuma bisa mendamir. Ya kita coba lebihin sedikit. Jadi teman-teman nanti kalau yang mau beli pas PO gitu sekalian, kita jadi tahu berapa jumlah yang mau. Nanti kita lebihin sedikit untuk yang telat PO-nya. Tapi ya cuman satu kali itu kita, menurut Sarah, kalau terbatas, kalau jumlahnya terbatas, jadi orang akan juga semakin semangat memilikinya. Dan tersortir juga sih mana yang sungguh-sungguh belajar sama yang enggak ya. Karena khawatir nanti kita hanya euforia aja beli, terus kayak gitu nggak dibaca, udah nggak dibaca, atau dibaca tapi nggak tidak diaplikasikan. Iya kan, Masya Allah sih.
Oke juga nih bisa ditiru buat untuk yang lain. Jadi kita YouTube-nya kita dibatasin aja dulu apa gimana? Mungkin, it's a good idea. Masya Allah, Masya Allah. Harapannya kakak dari 2 buku ini apa sih kak? Mungkin sebelum harapan, jadi gini kak, apa sih permasalahan dasar dari ilmu parenting yang selama ini ya, yang makanya yang selama ini kakak bersamai, dan harapan seorang Sarah Risman gitu loh terhadap dunia parenting saat ini? Tadi pertanyaan pertamanya adalah kendala, masalah dasar. Okay. Masalah dasar adalah orang tua memasuki gerbang pengasuhan nggak tahu apa-apa. Mereka nggak tahu gimana cara membendung anak, mereka nggak tahu gimana cara toy training, kapan dan bagaimana menyapih, kapan dan bagaimana pisah kamar, dan all the berdasar-dasar 06 aja nggak kepegang, apalagi ketika anak-anak mereka dewasa gitu. Kapan masuk sekolah, kenapa umur segitu dan segala macam. Jadi mereka nggak punya ilmunya sama sekali. Itu kendala terbesarnya. Sehingga harapan Sarah untuk dunia parenting Indonesia sebetulnya banyak banget. Yang pertama adalah Sarah berharap sebetulnya pemerintah memberikan atensi lebih. Kenapa? Karena waktu Sarah SMP di Amerika ada kelas life skills. Itu udah ada parentingnya. Jadi parenting sudah di-insert dalam kurikulum sejak SMP. SMP udah dapat? Yes. Masya Allah. Jadi kita nggak ada sama sekali. Itu satu. Jadi ke pemerintah semoga, karena kan semua kita akan menjadi parents. Jadi memang ini harus difokuskan agar generasi Indonesia better lah ya, nggak gitu-gitu aja. Itu satu. Dua, Sarah mau menginformasikan ke pemuda-pemudi yang belum nikah justru, bahwa mengasuh itu seperti mengoperasi. Jadi ketika seorang dokter bedah, spesialis dokter bedah mengoperasi, tidak mungkin kan kita sambil belajar. Tunggu, halaman 130, nggak mungkin, impossible. Apa yang si dokter bedah itu lakukan? Dia kuliah dulu, 4 tahun. And then kelas, 2 tahun. And then spesialis dong, bedah. Apalagi bedah syaraf, probably another 4. Jadi 10 tahun dia belajar sebelum actually dia megang scalpel dan motong orang, apalagi kepala orang, ya kan? Itu cuma motong orang, kita membentuk orang. Maka exactly. Jadi kita harus belajar at least 10 tahun sebelum menikah. Bukan 10 tahun setelah menikah, setelah anaknya salah diasuh, setelah misalnya. Jadi belajar parenting, belajar. Dan ternyata Sarah mau juga menginformasikan ke orang tua yang sudah jadi orang tua bahwa ada wadah untuk belajar parenting. Bukan untuk masuk ke grup Sarah sih, cuman maksudnya belajar ada lewat buku, kayak lewat memang harus menyiapkan, meluangkan dana, meluangkan waktu, tenaga. Nggak cuman sambil scrolling IG yang ada aja kita ikut akun parenting gitu, nggak cukup. Karena ngasuhnya setiap detik, jadi belajarnya actually harus juga continue gitu. Jadi Sarah pengen, dan Sarah maunya juga mereka tahu bahwa parenting nggak melulu dari barat, dan bahwa itu bisa dirajut dengan agama, ilmu agama yang lurus gitu, dan akan menghasilkan anak-anak yang insya Allah lebih luar biasa dibanding kalau ibunya tidak berilmu parenting itu tadi. Berarti kakak juga sudah siap dong untuk bikin kelas buat para pemuda-pemudi ini. Nah itu kan mereka boleh masuk grup itu. Mereka mereka boleh belajar, mereka dengar gimana cara ibu-ibu yang sudah masuk dan kerepotan toilet training, keriuhannya itu, anaknya nyapi segala macam. Jadi mereka udah begini gitu. Emang, dan Sarah sangat-sangat menyarankan untuk belajar. Itu yang tadi Sarah bilang 10 tahun even, karena kita membedah. Dan kalau misalnya dokter bedah, dia pegang scalpel dan membedah sambil nyari halaman 623 misalnya, kan kemungkinan malpraktek. Kita juga kemungkinan bisa malpraktek, dan kalau dokter malpraktek dia akan dituntut dan masuk penjara sih. Kita juga akan sama Allah. This kesalahan asuhan kita, malpraktek pengasuhan ini.
sama Allah. Jadi milikilah sedikit kekhawatiran ketika kita mengasuh tanpa ilmu sama sekali. Masya Allah, barakallah fiik. Sarah Risman luar biasa sekali Bu Sar. Mau masuk grup ya? Terakhir nih Bu Sarah, aduh. Harapan dari buku ini, karena ini kan PO ya, jadi harapan dari buku ini yang ini udah nggak mungkin lagi. Harus mungkin tadi kakak juga udah bilang dibikin insya Allah lagi. dibikin lagi, tapi kan nggak tahu ya waktunya. Dan ini harapan karena ada sebagian dari ayah bunda juga belum dapat buku ini. Ini buat yang udah PO deh, yang yes aku tinggal nunggu nih gitu kan. Harapannya apa Kak? Harapannya benar-benar bisa bermanfaat. Bermanfaat, bisa dilihat kesalahan-kesalahan yang salah lalui, pelajaran-pelajaran hidup, dan juga yang bagus diambil, yang enggak jangan lagi ditiru. Mari. Jadi itu aja sih, karena manusia yang terbaik adalah mereka yang bisa memberikan manfaat ke orang lain. Masya Allah. Semoga bukunya bermanfaat, itu aja. Jazakillah khairan. Pastinya nanti kita akan bahas lagi beberapa Insya Allah. materi yang menarik ya. Bukan menarik sih ya, buat bekal kita semua Betul, nih. Bagi yang belum menikah, calon ibu, Betul. calon ayah. Itu yang paling penting. Ya. Dan juga yang sudah menjadi ibu, sudah menjadi ayah, nggak boleh putus asa. Asal mau berubah, kalau ibu Betul. bilang kan selalu change ya. Iya. Kita harus C ini loh, jangan lupa. Dan grow. Dan grow, makanya kenapa ada grow as a parents. Masya Allah, terima kasih ya Kak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, nanti kita belajar bareng lagi, nanti kita berkumpul lagi di sini. Terima kasih Ayah Bunda, Masya Allah, tabarakallah, ilmunya hari ini. Yang pasti apapun itu harus dengan ilmu. Ya, ini analogi yang sangat menarik tentang dokter bedah. Ya, dan itu harus difikirkan. Paling seneng ketika sudah mendapatkan sebuah ilmu, kita mikir. Ya kan? Artinya Dan kita aplikasikan. kita aplikasikan. Artinya kita look in kalau bahasa Betul. ibu ya. Dan kita look in, kita mau berubah, dan insya Allah kalau ada perubahan itu kan artinya Betul. kita ke depannya akan jauh lebih baik. Lebih baik. Betul. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya, di mana lagi kalau bukan di program kesayangan kita, program penuh inspirasi, penuh hikmah, dan sangat edukasi di Grow as a Parents with Eli Risman. Saya Yulia Rahman pamit undur, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.